Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Di video kali ini saya akan membagikan contoh soal untuk soal P3K terkait dengan soal teknis untuk operator layanan operasional ya Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, sebelumnya saya juga sudah memberikan beberapa video terkait dengan PPG guru tertentu untuk tahap 4 atau gelombang 4. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan atau ingin melakukan verval ijazah dan juga ingin mendaftar seleksi administrasi untuk PPG guru tertentu untuk gelombang 4, silahkan Bapak Ibu dilihat video kami. Karena jika Bapak Ibu tidak melakukan pendaftaran melalui seleksi administrasi, maka kemungkinan untuk dipanggil itu sangat kecil ya Bapak Ibu. Jadi segera lakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG guru tertentu. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut saya mohon bantuannya dan juga dukungannya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe saluran OPS Desa. Silahkan di subscribe saluran OPS Desa untuk mendapatkan info-info seputar dunia pendidikan dari kami. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk operator layanan operasional. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya beri waktu sekitar 5 detik untuk menjawab. Disiapkan untuk pensil dan juga bukunya. Kita nanti akan cek berapa jawaban yang benar dari jawaban Bapak Ibu. Oke, langsung saja ini untuk teknis ya, operator layanan operasional. 10 soal saja dulu. Soal yang pertama, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin, B. Mengganti dengan mesin baru, C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut, D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin, D. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya kasih waktu selama 5 detik. Kira-kira jawaban yang paling sesuai itu yang mana? Oke Bapak Ibu, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Jadi ketika ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas, hal yang paling masuk akal, yang paling pas untuk kita sebagai operator layanan operasional adalah untuk melakukan kalibrasi ya Bapak Ibu, karena itu sangat membantu agar mesin yang tidak bekerja optimal akan kembali bekerja secara optimal dan juga efisien. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian intern adalah A. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat pada waktu yang tepat dan diklasifikasikan dengan benar. B. Transaksi-transaksi harus diotorisasikan dan dilaksanakan oleh personil yang bertanggung jawab dengan benar. C. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, pencatatan, dan review harus dilaksanakan oleh personel yang berbeda. D. Kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan di dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. E. Kegiatan pencatatan terstruktur tanpa dilakukan oleh yang ahlinya. Ya, kira-kira jawaban ini yang sesuai adalah yang mana? Saya kasih waktu selama 5 detik ya Bapak Ibu, silahkan dijawab. Ya, jawaban yang paling sesuai adalah yang D ya. Yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci itu adalah kejadian-kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. Lanjut soal nomor 2. Ini pembahasannya Bapak Ibu. Dokumentasi dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian intern adalah proses pencatat dan didokumentasikan kejadian atau aktivitas yang terstruktur, komprehensif, dan signifikan dalam organisasi. Dokumen-dokumen ini harus tersedia untuk pengguna saat diperlukan dan memastikan transparansi,
serta kemampuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Lanjut soal nomor 3. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional yang dilakukan mengacu pada praktik menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Silahkan Bapak Ibu dijawab dalam waktu 5 detik. Ya, jawaban yang paling sesuai adalah akuntabel. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggungjawaban dalam konteks ini. Kejelasan menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja harus dilakukan dengan jelas. Integritas menyiratkan bahwa proses penilaian harus dilakukan dengan kejujuran. Pertanggungjawaban menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penilaian kinerja harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Lanjut untuk soal nomor 4. Kompetensi operator layanan operasional yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi hibutiasi, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi instansi, E. Kompetensi sosial kultural. Silakan Bapak Ibu jawab, kami kasih waktu selama 5 detik. Silakan dijawab ya Bapak Ibu. Ya, jawaban yang paling sesuai adalah kompetensi sosial kultural. Penjelasannya, kompetensi sosial kultural adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang keragaman budaya, nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Seorang operator layanan operasional yang memiliki kompetensi sosial kultural akan mampu memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia, B. Jabatan fungsional keterampilan mahir, C. Jabatan fungsional keterampilan pemula, D. Jabatan fungsional keterampilan terampil, E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Silahkan Bapak Ibu jawab dalam waktu 5 detik. Ya, silahkan dijawab ya Bapak Ibu, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A. Ya, penjelasannya adalah pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan adalah yang dimaksud sebagai jabatan fungsional keterampilan penyelia. Dalam konteks ini, keterampilan penyelia menunjukkan bahwa pegawai yang diangkat memiliki keterampilan yang cukup mencakup kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain dalam konteks jabatan fungsional. Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional keterampilan penyelia biasanya memiliki pengalaman yang lebih luas dan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengarahkan dan mengelola tim kerja dengan efektif. Itu adalah pembahasannya ya Bapak Ibu. Lanjut untuk soal nomor 6. Apa tujuan fungsi pengawasan pada proses komunikasi? A. Proses menyampaikan pesan berjalan sangat cepat, juga mampu menjangkau wilayah geografis yang sangat luas. B. Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. C. Pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi.
D. Mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. E. Bagian masyarakat mempunyai pemahaman tindakan atau reaksi yang sama atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Silahkan Bapak Ibu jawab dalam waktu 5 detik. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyiapkan kertas, kira-kira jawaban Bapak Ibu itu benar berapa. Seperti itu nggih. Oke, untuk jawaban soal nomor 6 itu adalah yang C. Penjelasannya itu adalah fungsi pengawasan menunjukkan pada upaya pengumpulan, pengolahan produksi, dan penyebarluasan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam ataupun di luar lingkungan masyarakat. Upaya ini selanjutnya diarahkan pada tujuan untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya mencegah kekerasan, memelihara ketertiban dan keamanan. Lanjut soal nomor 7. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan, memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu, menambah staf untuk membantu proses pelaporan, menghentikan pelaporan sementara, dan mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Silakan dijawab kira-kira nomor 7 ini jawaban yang paling sesuai itu adalah yang mana. Di sini adalah dalam proses operator layanan operasional itu terlalu memakan waktu, maka hal yang paling tepat itu adalah mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Pembahasannya, mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan adalah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah waktu yang terlalu lama dalam proses pelaporan. Dengan mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan, seorang operator layanan operasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang relatif dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin, B. Mengganti dengan mesin baru, C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut, D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin, E. Mengabaikan karena masih beroperasi. Kira-kira jawaban ini yang paling sesuai yang mana? Sepertinya tadi sudah ya, sudah kita bahas di soal yang pertama. Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu, jawabannya itu adalah yang D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Ini sudah saya jelaskan yang tadi, hanya untuk mengingat Bapak Ibu saja. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena sudah terjadi, B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya, C. Mengurangi kualitas bahan untuk menghemat biaya, D. Mengurangi jumlah tenaga kerja, D. Meningkatkan harga jual produk. Silahkan Bapak Ibu dijawab. Sepertinya untuk soal nomor 9 ini mudah untuk dijawab ya Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Oke, jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya adalah langkah yang tepat untuk diambil saat biaya operasional melebihi anggaran. Dengan melakukan audit internal, seorang operator layanan operasional dapat menelusuri penyebab dari peningkatan biaya operasional dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan atau proses yang dapat ditingkatkan untuk mengurangi biaya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola biaya dan memastikan bahwa anggaran tetap terkendali. Oke, yang terakhir soal nomor 10. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilitan, D. Penguatan buku, E. Pengarsipan. Silahkan Bapak Ibu dijawab. Ya, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawabannya itu yang paling sesuai adalah yang mana?
Jawabannya yang sesuai itu adalah C. Binding atau penjilitan. Kegiatan binding atau penjilitan mengacu pada proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan cara menjahit atau menempel pada tepi kertas dan melapisi dengan sampul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga agar dokumen tersebut terorganisir dengan baik, mudah diakses dan tidak mudah hilang. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan kita kali ini. 10 soal untuk operator layanan operasional ya Bapak Ibu. Nanti juga kami akan memberikan lagi contoh-contoh soal yang lain agar Bapak Ibu lebih banyak pembendaharaan soal agar Bapak Ibu siap mengikuti tes P3K. Saya doakan semoga yang menonton channel YouTube OPS Desa semuanya bisa lulus. Amin amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Desa agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.